Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan memberi kita 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetapi dari awal Tuhan menuntun umatnya dengan satu perintah. 6 hari kamu bekerja, namun ada 1 hari di mana kamu harus berhenti bekerja. Karena hari itu adalah hari di mana kamu harus mengkhususkan dirimu dan mengkuduskan hidupmu untuk beribadah ke rumah Tuhan. Saya berdoa akan muncul kepala-kepala keluarga yang mendengar sharing pagi ini. Tiba-tiba dia akan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa ada kepala-kepala keluarga atau ibu-ibu rumah tangga yang sekarang memimpin keluarga, memastikan dan berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang beribadah itu keluarga yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu cerita yang mungkin bisa memotivasi kita. Pada tahun 1960-an, Bapak Ibu Saudaraku, Olimpiade itu kan juga sudah ada. Ada satu cerita yang unik di mana ada seorang pelari jarak pendek, pelari jarak 100 meter dari Skotlandia yang bernama Eric Henry Liddell. Eric Henry Liddell. Dia ini adalah memang seorang juara lomba lari jarak pendek 100 meter. Ketika Olimpiade di Paris waktu itu, dia komplain. Mengapa komplain? Karena pertandingan itu dibuat hari Minggu pagi. Waktu itu Bapak Ibu Saudaraku tidak ada ibadah sore. Semua orang ibadahnya masih pagi-pagi. Dan dia protes sama panitia pertandingan. Dia bilang, saya harus beribadah. Dia bilang, gak bisa. Itu sudah diatur panitia. Dia bilang sama orang-orang dari senegaranya, pelatihnya, gak bisa. Tapi dia bilang, kamu harus bertanding, ini demi negaramu. Dan dia bilang, mohon maaf, bagi saya, beribadah itu bukan pilihan. Bukan beribadah itu bukan boleh atau tidak. Tapi beribadah itu wajib buat saya. Saya harus beribadah. Dia bilang, tapi kamu akan didiskualifikasi dari pertandingan ini. Nggak ada pertandingan berikutnya lagi. Kamu sudah memenangkan semifinalnya, tinggal final merebut emas. Dia bilang, nggak apa-apa, mohon maaf. Dan itu membuat sangat kecewa banyak orang waktu itu, termasuk orang-orang di negaranya. Tapi besoknya, pelatihnya berkata, kamu kan pelari jarak pendek. Tapi besok ada kesempatan untuk lomba lari 400 meter. Apakah kamu mau mencobanya? Dia bilang, boleh. Dan hari itu, itulah pertama sekali dia lari 400 meter. Dan dia merebut medali emas untuk lari 400 meter itu. Dan dia bilang, Tuhan selalu mampu mengganti sesuatu yang hilang dari hidupku karena aku memutuskan untuk beribadah hari Minggu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Beribadah itu bukan boleh tidak, boleh enggak. Saya berharap apalagi ke rumah Tuhan saat seperti ini, ada komitmen terus dari kita. Pastikan engkau beribadah. Pastikan keluargamu beribadah. Kalau mereka di luar kota telepon, ingatkan mereka betapa pentingnya untuk beribadah ke rumah Tuhan hari ini. Alkitab mengajar dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Harus. Beribadah itu harus. Saya ingin kau katakan ini, aminkan ini. Beribadah itu harus. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Dan dengar, ketika kau beribadah, Tuhan bilang, maka ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ketika sungguh-sungguh beribadah hari ini, kiranya janji Tuhan digenapi. Apa itu? Tuhan memberkati roti makananmu. Mereka kan roti, nasi makananmu. Apapun yang kau makan diberkati Tuhan. Apapun yang kau minum diberkati Tuhan. Tapi Tuhan juga janji. Ibadah itu ternyata menjaga engkau juga. Sehat engkau dibuat Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan dan selamat menikmati berkat kesehatan dari Tuhan. Dengan beribadah sungguh-sungguh hari ini. Jangan beribadah main-main. Sungguh-sungguhlah. 1 jam di rumah Tuhan, 1,5 jam di rumah Tuhan. Pergunakan sebaik-baiknya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom buat kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar pagi ini? Saya berdoa ada kemurahan Tuhan buat kita bersama-sama. Saya ingin share satu nats Alkitab, satu ayat, dan doaku nats ini memberkati kita. Kitab Mazmur pasal yang kelima,
ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sekali lagi. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ada dua hal yang Tuhan lakukan dengan orang benar, kata Alkitab. Tentunya dua-duanya kita inginkan. Yang pertama, Tuhan memberkati orang benar. Tuhan memberkati orang benar. Yang kedua, Tuhan memagari hidup, memagari keluarga, memagari kesehatan, memagari pekerjaan orang benar. Kalau begitu, bagian Tuhan ada dua, memberkati dan memagari. Bagian kita adalah jadilah orang benar. Orang benar di situ dua, Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam konsep kekristenan. Yang pertama, kita orang benar bukan karena kita benar, karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Kita yang adalah orang berdosa telah disucikan oleh darah Tuhan Yesus di Golgota, sehingga kita menjadi orang suci, orang yang dibenarkan. Jadi status kita, aku orang benar, orang yang percaya kepada Kristus, orang benar karena dibenarkan. Tapi tidak hanya benar dalam status. Tuhan mau kita juga jadi orang benar dalam gaya hidup setiap hari. Benarlah dalam perkataanmu. Benarlah dalam cara berpikirmu. Benarlah dalam tindakanmu. Benarlah dalam angan-anganmu. Benarlah dalam seluruh hidupmu. Maka Tuhan janji, ketika engkau hidup benar, maka Dia memberkati hidupmu. Dua, Dia memagari hidupmu. Selamat mengalaminya. Persembahkan kepada Tuhan hidup yang benar hari ini. Suami yang benar, istri yang benar, anak yang benar, pegawai yang benar, pengusaha yang benar, petani yang benar, apapun pekerjaan kita. Jadilah orang benar. Dan Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memagari hidupmu. Selamat pagi. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pagi semalam kita belajar tentang hidup sebagai orang benar dari Mazmur pasal 5 ayat 13. Dan kalau kita hidup sebagai orang benar, maka kita akan mendapat diberkati Tuhan dan dipagari Tuhan. Untuk pagi ini saya mau share dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16. Alkitab berkata demikian. Mazmur pasal 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sekali lagi. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kalau hidup jadi orang benar hari ini, maka engkau akan dapat matanya Tuhan dan telinganya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah kita butuh perhatian Tuhan? Dalam mungkin wujud bahasa manusia, engkau dapat mata Tuhan yang memperhatikan engkau. Apapun yang kau kerjakan, dimanapun engkau berada, kalau kau hidup sebagai orang benar, mata Tuhan memperhatikanmu. Tapi yang kedua, telinga Tuhan mendengarkan suara. Saya percaya setiap hari kebutuhan kita adalah mata Tuhan dan telinga Tuhan. Mata Tuhan melihat kita dan telinga Tuhan mendengar suara kita, mendengar seruan kita, mendengar permohonan kita. Tapi dengar, ini penting untuk kita renungkan. Mata Tuhan dan telinga Tuhan itu diberikan kepada orang yang mau hidup benar. Putuskan jadi suami yang benar hari ini. Jadi istri yang benar. Jadi anak yang benar. Jadi pemimpin yang benar. Jadi karyawan yang benar. Jadi pegawai yang benar. Jadi pengusaha pebisnis yang benar. Jadi wira swasta yang benar. Apapun kerja kita. Hidup sebagai orang benar. Kalau kau orang benar, nikmati berkat Tuhan setiap hari. Kita lanjutkan lagi besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua.